pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Ines dan Kak Beno. Kak Beno. Ya, di hari Minggu ini tanggal berapa Kak Beno? Tanggal 5 Juli 2020. Kembali lagi kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pertama, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 12. Masuklah semua menghadap Tuhan. Selamat pagi adik-adik teruna. Sebelum kita mulai IHMPT pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari indah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan dan karuniakan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai IHMPT di pagi hari ini. Layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Bantu kami untuk fokus, bantu kami untuk menggunakan apa yang kami punya, suara, hati, pikiran kami, untuk terpusat hanya kepadamu. Dan biarlah apa yang kami lakukan bisa menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan IHMPT di pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal yang ke-97 ayat 10-12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, Dia akan memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan yang orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 4, bersorak bagi Tuhan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim 2 ayat 6-16 yang berjudul Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusaka untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun,
hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikubur di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan kepada para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka pada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim dan yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat rekan-rekan Persekutuan Teruna Jemaat Nazaret. Bersyukur sekali di minggu hari ini Kak Jovi dapat dipercayakan untuk menjadi pelayan firman di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walau kita berbeda jarak, tapi Kak Jovi yakin dan percaya kasih Tuhan yang mempersatukan kita semua. Mari rekan-rekan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki dalam pelayanan firman. Tapi sebelumnya dipersiapkan dulu untuk bacaan di minggu pagi hari ini yang terambil dari Kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Biarkan Alkitab terbuka, mari kita satu dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Bapa kami yang maha baik, Bapa kami yang maha penyayang. Bapa, inilah kami ya Bapa, Persekutuan Teruna Jemaat Nazaret. Walau kami berbeda jarak ya Bapa, tetapi kami yakin dan percaya kasih dan lindungan-Mu saja yang mempersatukan kami melalui live streaming ini ya Bapa. Engkau mau memberkati setiap anak-anak-Mu yang selalu taat dan setia beribadah kepada-Mu ya Bapa, walau tidak di dalam gedung gereja. Itu juga kami lakukan sebagai wujud syukur kami untuk setiap yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan daripada firman-Mu. Engkau sendiri yang mau berbicara kepada hamba-Mu ya Bapa. Kiranya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini dapat diterima dan dapat dilakukan dengan baik oleh setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, setelah firman Tuhan sudah dibacakan oleh teman kita tadi, kita sudah lebih memahami lagi maksud dan tujuan dari firman Tuhan. Firman Tuhan di minggu hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Tema besar yang mau diangkat dari pembelajaran di minggu hari ini adalah Aku umat Tuhan masa kini yang tetap mengasihi Tuhan. Baik rekan-rekan, kalau dilihat dari perikop yang kita baca tadi, dari Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, garis besarnya merupakan perjalanan kembali bangsa Israel yang didampingi oleh Yosua yang sudah dipercayakan Tuhan menuju ke tanah Kanaan, menuju ke tanah perjanjian.
Rekan-rekan, Yosua adalah pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua dipercayakan Tuhan karena apa? Karena Tuhan melihat ketaatan dan kesetiaan Yosua. Tuhan tidak melihat seseorang itu dari nama besarnya. Tuhan tidak melihat seseorang itu dari apa yang ia punya. Tetapi yang Tuhan lihat, seperti yang Tuhan lihat di dalam diri Yosua, ialah ketaatan dan kesetiaan yang ia punya. Mengapa Tuhan memilih Yosua? Karena Tuhan melihat di dalam diri Yosua ada ketaatan dan kesetiaan dirinya yang sangat besar kepada Tuhan. Perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian didampingi dengan Yosua bukanlah waktu yang singkat. Perlu beberapa puluh waktu tahun perjalanan bangsa Israel hingga sampai ke tanah perjanjian. Di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, ada 4 generasi yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan bangsa Israel agar bangsa Israel boleh terus memahami apa maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Baik, kita akan mengupas 4 generasi yang muncul di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan hingga mereka sampai di tanah perjanjian itu. Generasi yang Tuhan boleh izinkan muncul adalah generasi yang pertama, si Yosua dan para tua-tua Israel. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang mengalami secara langsung, generasi yang merasakan secara langsung perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi melalui generasi ini. Seperti apa? Contoh konkretnya, di generasi yang pertama ini mereka melihat dan menyaksikan secara langsung pembelahan laut Teberau. Mereka menyaksikan tiang awan dan tiang api yang mengiringi mereka sepanjang siang dan malam menuju ke tanah perjanjian. Generasi pertama ini juga yang merasakan secara langsung Tuhan memberikan makan roti mana kepada semua orang. Kalau mau dilihat dari generasi yang pertama, generasi Yosua dan para tua-tua Israel, generasi ini mendapatkan segala sesuatunya itu dan membuat hubungan generasi ini dengan Tuhan mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat, karena generasi ini mengalami secara langsung mukjizat-mukjizat Tuhan dan perbuatan-perbuatan besar Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Generasi yang kedua, generasi baru yang boleh lahir. Generasi baru yang boleh lahir setelah Yosua dan para tua-tua Israel ini meninggal. Berbeda dengan generasi yang pertama. Generasi kedua ini lahir dengan tidak adanya dan dengan mereka tidak melihat secara langsung perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Mukjizat-mukjizat Tuhan mereka tidak melihat secara langsung. Generasi ini tumbuh dengan emosional dengan Tuhan yang sangat minim, karena mereka tidak melihat secara langsung apa yang Tuhan buat untuk bangsa Israel. Dengan demikian, generasi ini menjadi tidak erat hubungannya dengan Tuhan. Generasi ini condong sebagai generasi yang meninggalkan Tuhan. Generasi ini condong menjadi generasi yang menyembah dewa-dewa, dewa Baal, dan menyembah hal-hal lain selain Tuhan. Generasi ini teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Di dalam ayat itu merupakan generasi yang tidak setia dan tidak patuh kepada Tuhan. Itu generasi yang kedua buat untuk bangsa Israel. Dengan demikian, generasi ini menjadi tidak erat hubungannya dengan Tuhan. Generasi ini condong sebagai generasi yang meninggalkan Tuhan. Generasi ini condong menjadi generasi yang menyembah
dewa-dewa, dewa Baal, dan menyembah hal-hal lain selain Tuhan. Generasi ini teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Di dalam ayat itu merupakan generasi yang tidak setia dan tidak patuh kepada Tuhan. Itu generasi yang kedua. Selanjutnya generasi yang ketiga. Di generasi yang ketiga ini Tuhan boleh mengizinkan hadir juga orang-orang yang ada di tanah Kanaan sebelum bangsa Israel dan Yosua masuk ke tanah itu. Tentu ada orang-orang dan masyarakat yang sejak dulu tinggal di dalam tanah Kanaan itu, sebelum dari Yosua dan para tua-tua Israel masuk ke tanah itu. Generasi yang seperti ini, generasi yang menyembah dewa, kesuburan, generasi yang tidak percaya kepada Tuhan. Generasi ini yang tinggal lebih dahulu sebelum bangsa Israel dan Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu generasi yang ketiga. Untuk generasi yang keempat, Tuhan boleh menghadirkan para hakim-hakim di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel dan Yosua. Apa tugas hakim-hakim saat itu? Tugas hakim-hakim saat itu adalah memperbaiki kehidupan umat dan menuntun umat kepada jalannya Tuhan. Seperti yang teman-teman ketahui, bangsa Israel merupakan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah untuk diomong, bangsa yang susah untuk diajak kompromi. Tuhan boleh menghadirkan hakim-hakim di saat itu dengan maksud Tuhan. Tuhan mau mengembalikan fungsi dan bangsa Israel itu ke jalan yang benar, jalan Tuhan itu. Baik teman-teman, itu dari sisi teologis yang boleh Kak Jovi bagikan ke teman-teman semua. Sekarang mari kita lihat relevansinya firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini ke dalam kehidupan kita masing-masing, teman-teman. Baik teman-teman, relevansi yang pertama yang mau diangkat. Generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat boleh Tuhan hadirkan dengan maksud dan tujuan. Tuhan boleh mengizinkan generasi pertama melihat perbuatan mukjizat-mukjizat Tuhan yang besar. Tetapi sayangnya generasi pertama tidak mewariskannya itu kepada generasi yang kedua. Ini yang membuat hubungan emosional generasi yang kedua, generasi yang lahir setelah Yosua dan para tua-tua Israel ini meninggal, mereka tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Mereka cenderung mengingat dan mereka cenderung menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak adanya limpahan rohani dari generasi pertama dan generasi kedua. Yang mau dibilang dari relevansi kita yang pertama, harus adanya pewarisan ilmu atau pewarisan nilai-nilai rohani dari kita yang ada saat ini untuk anak dan cucu kita, supaya hubungan emosional itu tidak terputus. Tuhan mengasihi kita bukan hanya sampai di kita saja, tapi Tuhan menginginkan apa yang ada di kita juga dibagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau. Itu relevansi yang pertama. Relevansi yang selanjutnya, teman-teman, kalau kita mau lihat, Tuhan memilih bangsa Israel sama dengan memilih kita. Kenapa Kak Jovi bilang seperti ini? Teman-teman mungkin sudah banyak mendengar. Bangsa Israel adalah merupakan bangsa pilihan Tuhan. Jadi bukan bangsa yang sembarangan, bangsa yang Tuhan sudah pilih, bangsa yang Tuhan sudah tentukan. Itu juga yang boleh terjadi di dalam hidup kita. Kita merupakan anak-anak Tuhan. Kita sedari kandungan sudah dipilih dan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa kita bisa dipilih Tuhan? Itu pertanyaannya. Kenapa bangsa Israel bisa dipilih Tuhan? Teman-teman, Kak Jovi ingin membacakan dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dari Yohanes 15 ayat yang ke-16 itu yang akan menjawab pertanyaan, kenapa kita bisa dipilih sebagai anak-anak Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu rekan-rekan, Tuhan yang langsung memilih kita, bukan kita yang meminta kepada Tuhan. Begitu bahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan, merupakan anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang Tuhan pilih, anak-anak yang Tuhan kuduskan. Walau bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sering mengeluh, bangsa yang sering tidak patuh kepada Tuhan, itu juga terjadi di dalam hidup kita. Walau kita terkadang menduakan Tuhan, walau kadang kita mengindahkan maksud Tuhan, walau terkadang kita lupa dengan ajaran Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan terus berlaku dan terus turun di dalam hidup kita. Seperti yang tadi Kak Jovi bacakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita sebagai penggenapan janjinya untuk anak-anak Tuhan. Itu relevansi yang ketiga. Jadi kita mau gunakan itu secara benar, secara kita sudah dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Jangan kita sia-siakan apa yang sudah kita punya saat ini. Relevansi yang selanjutnya, karena kita sudah dipilih dan sudah dipercayakan oleh Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai wujud respon kita untuk mensyukuri kenapa Tuhan sudah begitu baik untuk kita? Respon yang kita seharusnya adalah mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam perkataan ini harus seperti apa? Harus dengan tindak nyata di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar omongan, tetapi dengan tindak nyata ungkapan syukur kita. Apapun yang kita bisa lakukan, Tuhan mau lihat itu. Apapun yang kita bisa gunakan di dalam hidup kita, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Mari kita mengucap syukur melalui setiap apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang selanjutnya, kita harus berterima kasih. Berterima kasih untuk apa? Karena Tuhan begitu baik untuk kita. Sangat baik Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak melihat kita, Tuhan tidak melihat siapa kita, tetapi Tuhan terus memberkati dan memakai kita sebagai saluran berkat-Nya. Walau terkadang kita cuek dengan Tuhan, walau terkadang kita tidak mengindahkan maksud Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan terus turun di dalam hidup kita. Syukur melalui setiap apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang selanjutnya, kita harus berterima kasih. Berterima kasih untuk apa? Karena Tuhan begitu baik untuk kita. Sangat baik Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak melihat kita, Tuhan tidak melihat siapa kita, tetapi Tuhan terus memberkati dan memakai kita sebagai saluran berkat-Nya. Walau terkadang kita cuek dengan Tuhan, walau terkadang kita tidak mengindahkan maksud Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan terus turun di dalam hidup kita. Apapun yang kita mau, kita mintakan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab menurut waktu dan cara Tuhan. Dan yang terakhir teman-teman, kita harus melaksanakan perintah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ketaatan dan kesetiaan yang boleh dicontohkan melalui sikap Yosua. Tuhan tidak melihat apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan tidak melihat jabatan kita. Tuhan tidak melihat kita berasal dari keluarga seperti apa. Tetapi apa yang Tuhan lihat? Hati dan pikiran kita. Apakah kita benar sungguh-sungguh taat? Apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan? Bukankah itu yang Tuhan mau? Bukankah itu yang Tuhan minta? Tuhan tidak meminta hal-hal yang besar, tapi Tuhan mau melihat hati kita dan kesetiaan kita
seperti contoh di kitab yang kita baca di Yosua yang boleh contohkan itu. Baik teman-teman, dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi boleh kita relevansikan di dalam hidup kita. Garis besar yang Kak Jovi boleh sampaikan untuk kalian semua adalah tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Image yang kita bangun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersekolah, kehidupan bergaul, kita harus bisa tunjukkan identitas diri kita, identitas anak-anak Tuhan yang terus melekat di dalam hidup kita. Jangan mempermalukan Tuhan melalui sikap dan tindakan kita. Tuhan yang mau terus menolong kita, Tuhan yang sama juga yang akan terus membimbing kita. Baik teman-teman, dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi boleh kita relevansikan di dalam hidup kita. Garis besar yang Kak Jovi boleh sampaikan untuk kalian semua adalah tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Image yang kita bangun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersekolah, kehidupan bergaul, kita harus bisa tunjukkan identitas diri kita, identitas anak-anak Tuhan yang terus melekat di dalam hidup kita. Jangan mempermalukan Tuhan melalui sikap dan tindakan kita. Tuhan yang mau terus menolong kita, Tuhan yang sama juga yang akan terus membimbing kita seperti Tuhan membimbing bangsa Israel dan Yosua hingga bangsa Israel dan Yosua boleh sampai di tanah perjanjian. Jangan takut teman-teman. Jika kita berjalan dan bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan semuanya untuk kita. Apapun yang kita minta, Tuhan akan percayakan di dalam waktu dan cara Tuhan untuk kita. Tema besar di pelayanan firman di pagi hari ini, aku umat Tuhan masa kini yang tetap mengasihi Tuhan. Kita ada saat ini di era globalisasi dan era milenial. Anak-anak berpacu dengan begitu cepatnya, teknologi informatik yang begitu cepatnya. Mari kita buktikan dengan keadaan saat ini, dengan kehadiran kita saat ini, kita juga tetap mau mengasihi Tuhan dengan cara kita. Dengan cara kita yang seperti apa? Dengan cara kita yang terus bergumul, yang terus mau diperbaharui, yang terus mau diperbaharui dan diperubah untuk menunjang pelayanan Tuhan di dalam hidup kita. Baik Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga, di masyarakat, di sekolah, baik di gereja juga. Mari kita jadikan diri kita sebagai Alkitab yang terbuka dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jangan mempermalukan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah dipilih dan anak-anak yang sudah dipercayakan image anak Tuhan. Dengan masa kini, kita juga bisa menjadi seperti Yosua saat ini. Tuhan yang mau terus menolong kita, Tuhan yang sama juga yang akan terus membimbing kita seperti Tuhan membimbing bangsa Israel dan Yosua hingga bangsa Israel dan Yosua boleh sampai di tanah perjanjian. Jangan takut teman-teman. Jika kita berjalan dan bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan semuanya untuk kita. Apapun yang kita minta, Tuhan akan percayakan di dalam waktu dan cara Tuhan untuk kita. Tema besar di pelayanan firman di pagi hari ini, aku umat Tuhan masa kini yang tetap mengasihi Tuhan. Kita ada saat ini di era globalisasi dan era milenial. Anak-anak berpacu dengan begitu cepatnya, teknologi informatik yang begitu cepatnya. Mari kita buktikan dengan keadaan saat ini, dengan kehadiran kita saat ini, kita juga tetap mau mengasihi Tuhan dengan cara kita.
Dengan cara kita yang seperti apa? Dengan cara kita yang terus bergumul, yang terus mau diperbaharui, yang terus mau diperbaharui dan diperubah untuk menunjang pelayanan Tuhan di dalam hidup kita. Baik Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga, di masyarakat, di sekolah, baik di gereja juga. Mari kita jadikan diri kita sebagai Alkitab yang terbuka dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jangan mempermalukan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah dipilih, dan anak-anak yang sudah dipercayakan image anak Tuhan. Dengan masa kini, kita juga bisa menjadi seperti Yosua saat ini. Dengan hati kita dan kesetiaan kita dan ketaatan kita buktikan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berdampingan dengan mereka semua. Tuhan yang akan membantu rekan-rekan semua. Tuhan yang akan membantu, mengingatkan, mendampingi, dan membimbing kita semua supaya kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan dari Kak Jovi. Kiranya firman ini dapat menjadi terang dan dapat menjadi berkat untuk setiap rekan-rekan Teruna. Amin. Adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dengan menyanyi dari Kitab Bakti nomor 62. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, puji hormat dan syukur ya Bapa, di kesempatan minggu pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkat persekutuan Teruna Jemaat Nasaret boleh beribadah kepadamu. Walau jarak memisahkan kami, tapi kami yakin dan percaya kasih dan limpahan rahmat dari Tuhan menyatukan kami di dalam channel YouTube ini. Terima kasih untuk kesempatan minggu hari ini kami boleh dapat beribadah ya Bapa. Terima kasih untuk santapan firman-Mu yang boleh kami dengar di minggu hari ini. Kiranya ya Bapa, Engkau mau memberikan hati dan pikiran kami seperti Yosua yang boleh taat dan setia melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak-Mu. Kiranya Engkau juga mau memberikan itu kepada kami semua saat ini. Bapa, kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kiranya Engkau sendiri yang mau membimbing dan mendampingi bangsa kami, khususnya untuk para pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa ya Bapa. Apapun kebijakan yang diambil, kiranya itu dapat menjadi kebijaksanaan dan dapat menjadi hal yang terbaik untuk setiap warga negara-Mu di negara ini. Kami mau menyerahkan untuk para medis dan orang-orang yang bekerja keras, relawan ya Bapa, yang boleh turun secara langsung untuk berhadapan langsung dengan virus ini ya Bapa. Kiranya apapun yang mereka lakukan dapat berbau harum dan dapat menjadi berkat untuk setiap orang di Indonesia ini ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa, terlebih khusus untuk GPB Jemaat Nasaret yang boleh terus melaksanakan ibadah-Mu ya Bapa. Bimbing terus jemaat ini ya Bapa, yang akan memasuki protokol berjemaat, yang akan memasuki gedung gereja kami akan dibuka kembali.
Apapun yang kami lakukan ya Bapa, Engkau mau memberkati. Kebijakan yang boleh diambil itu juga dapat dipatuhi oleh setiap warga jemaat-Mu, sehingga ketika gereja kami dibuka kembali untuk kegiatan peribadahan, itu juga boleh terus berlangsung di dalam naungan tangan kasih-Mu saja. Hamba juga mau menyerahkan untuk Pelkat Persekutuan Teruna GPIB ya Bapa, mulai dari Dewan Persekutuan Teruna di tengah-tengah program yang ada, kiranya setiap program yang ada dan program yang telah disusun boleh dapat turun ke dalam wilayah Mupal dan jemaat-jemaat ya Bapa, dan kami juga dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap program yang boleh dilakukan. Hamba juga mau berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna Jemaat Nasaret ya Bapa, di mana kami ada di dalamnya. Engkau yang mau memberkati kepengurusan yang ada, Engkau mau memberkati pelayan yang boleh memberikan diri mereka, dan anak-anak layan-Mu yang selalu setia dan taat mendengarkan firman-Mu di dalam wadah persekutuan ini ya Bapa. Limpahan curahan rahmat-Mu juga boleh turun di dalam Pelkat Persekutuan Teruna Jemaat Nasaret ya Bapa. Program-program yang ada, kiranya Engkau mau memberkati ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka harapkan dan cita-citakan ya Bapa, kiranya Engkau mau jawab seturut dengan waktu dan cara-Mu ya Bapa. Bapa, hamba juga mau menyerahkan untuk setiap masing-masing dari kami ya Bapa. Engkau lebih mengenal hati dan pikiran kami. Engkau juga tahu setiap pergumulan dan seru doa kami. Kiranya ya Bapa, Engkau mau menjawab setiap seru dan doa kami menurut cara dan waktu-Mu saja ya Bapa. Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur hati kami dan syafaat kami. Kami mau menyatukan doa yang kurang sempurna ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mempersembahkan persembahan kami, kiranya Engkau menerima persembahan kami agar dapat berkenan demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 251. Mari jalan dalam terang Tuhan. 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 Mari jalan, oh
Sebelum kita menutup IHMPT pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk IHMPT pada pagi hari ini. Biarlah kami selalu memegang teguh komitmen kami untuk setia kepadamu. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami mau mengasihimu dengan setia sampai akhir hayat kami. Sekarang kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar di pagi hari ini menjadi terang yang akan menuntun kehidupan kami di hari-hari ke depan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang senantiasa bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu kini dan selamanya. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.